Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan Miss sampaikan juga mudah di kalian terima. Oke? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, Miss menjelaskan menggali isi teks eksplanasi ilmiah. Seperti dalam tayangan video ini sudah disampaikan bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Selanjutnya ada juga teks eksplanasi ilmiah. Adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Materi selanjutnya, tujuan. Nah, anak-anak, teks eksplanasi ilmiah ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Perlu kalian ketahui, ada pula inti dari informasi yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus membaca atau mendengarkan teks dengan saksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang ditentukan. Berikut contoh teks eksplanasi ilmiah. Berjudul, Kerja dari Rumah Selama Wabah London, Newton Temukan Teori Gravitasi. Isaac Newton berusia 20 tahun ketika wabah The Great Plague melanda London. The Great Plague di London merupakan epidemi yang berlangsung selama 1665 hingga 1666. Catatan kota dalam Britannic menunjukkan sekitar 68.596 orang meninggal dunia karena wabah. Meskipun jumlah kematian sebenarnya diperkirakan melebihi 100.000 orang. Isaac Newton belum mendapat gelar Sir dan tak mengenakan wig formal putih yang besar. Newton hanyalah seorang mahasiswa di Trinity College, Cambridge, London. Newton menerima gelar sarjana dari Trinity pada Januari 1665, tepat saat wabah turun ke London. Universitas Cambridge ditutup pada tanggal 7 Agustus 1665 dan mendorong para dosen dan mahasiswanya pergi ke pedesaan yang berpendudukan kurang padat. Newton kembali ke daerah pertanian keluarganya di Woolsthorpe Manor sampai universitas dibuka kembali. Berada di rumah tampaknya tak membuat Newton kehabisan akal. Newton mencoba memecahkan soal-soal matematika dari kampus. Makalah yang ditulisnya itu digadang-gadang sebagai cikal bakal kalkulus yang kita kenal sekarang. Saat itu pula Newton mendapatkan prisma dan bereksperimen di kamarnya. Bahkan ia membuat lubang kecil di jendela yang menghasilkan sinar cahaya kecil masuk ke kamar. Dari sini ia terpikir untuk mengembangkan ilmu optik dan cahaya. Tepat di luar jendela rumahnya di Woolsthorpe ada pohon apel. Pohon itulah yang menjadi kisah legenda Newton menemukan teori gravitasi saat apel-apel itu berjatuhan di kepalanya.
Sir Isaac Newton berkontribusi lebih banyak dalam sejarah pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kontribusi Newton yang paling signifikan untuk fisika dan astronomi, prinsip gravitasi universal, yang menjelaskan gerakan benda-benda langit dan jatuhnya benda-benda di bumi, yang menggambarkan hukum gerak Newton, yaitu mekanika fluida, gerakan planet dan satelitnya, gerakan komet, dan fenomena pasang surut. Selain itu, beliau merinci eksperimen-eksperimen revolusioner yang telah ia lakukan pada sifat-sifat cahaya. Sir Isaac Newton meninggal di Kensington, London pada tanggal 31 Maret 1727 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Beberapa nama penemuan-penemuan pun diberikan untuk menghormati sosok Newton, seperti asteroid 8000 Isaac Newton dan 662 Newtonia. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tersebut, di sini Miss akan memaparkan dan ada pula pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Pertama, ada pertanyaan, apa yang dilakukan Isaac Newton selama masa epidemi The Great Plague di London? Jawabannya, Newton melakukan pengembangan ilmu optik dan cahaya, kalkulus, serta hukum gerak dan gravitasi. 2. Mengapa Isaac Newton berkontribusi lebih banyak dalam sejarah pengembangan ilmu pengetahuan modern? Jawabannya, karena kontribusi Newton yang paling signifikan untuk fisika dan astronomi terdapat dalam karya besarnya yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica, yang ia terbitkan pada tahun 1687. Atas itu biayanya sendiri. Isinya itu prinsip gravitasi universal yang menjelaskan gerakan benda-benda langit dan jatuhnya benda-benda di bumi. Principia menggambarkan hukum gerak Newton, yakni mekanika fluida, gerakan planet dan satelitnya, gerakan komet, dan fenomena pasang surut. Sekarang, anak-anak akan mendapatkan tugas dari Miss mencari kesimpulan dari teks Newton tersebut. Kalian di sini akan mencari ide pokok tiap dari paragraf cerita Newton tersebut. Ada 4 paragraf. Maka kalian akan menentukan 4 ide pokok dari cerita tersebut. Oke anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini. Untuk next study kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ilmiah. Materi bisa kalian akses di Moodle dan di situ sudah Miss upload semuanya. Jika ada kendala silakan nanti hubungi Miss. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Miss juga. Dan pembelajaran hari ini semoga lebih bermanfaat dan semoga ilmu yang Miss sampaikan tersampai ke kalian dengan baik. Oke anak-anak, pembelajaran kita telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga ilmunya menyerap dengan lama di otak kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, next time kita ketemu lagi dan happy study. Bye.